Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda yang Masya Allah, Insya Allah baik akhlaknya. Pada hari ini kita melanjutkan pelajaran kita ya nak ya. Tema kelima, subtema 4, bagian PPKN tentang kerjasama dalam keluarga ya. Jadi, Ustazah harapkan Ananda dapat menyimak dan memperhatikan video ini dengan baik. Sebelum belajar kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman. Baiklah, materi yang pertama adalah menjaga kebersihan di rumah. Oke. Rumah yang bersih membuat kita nyaman dan terhindar dari penyakit. Jadi, menjaga kebersihan rumah merupakan kewajiban semua anggota keluarga. Jadi sayang, menjaga kebersihan rumah itu kewajiban semua anggota keluarga. Bukan cuma ayah, bukan cuma Umi, tapi semuanya Ananda juga. Masing-masing menjaga kebersihan. Misalnya nih, Ananda setelah memakan jajan, sampahnya dibuang di tempat sampah di rumah. Dan Ustazah yakin ayah dan Umi pun begitu di rumah kan? Nah, jadi menjaga kebersihan rumah itu kewajiban semua anggota keluarga. Kemudian, kegiatan membersihkan rumah dapat dilakukan bersama-sama anggota keluarga agar lebih cepat selesai. Misalnya nih sayang, akhir pekan, seluruh anggota keluarga membersihkan rumah. Ada yang mengelap kaca, ada yang menyapu, ada yang mengepel, ada yang membersihkan kamar mandi, membuang sampah, dan lain sebagainya. Kalau pekerjaan itu dikerjakan secara bersama-sama seperti membersihkan rumah, maka pekerjaannya akan lebih cepat selesai. Selain itu juga dapat menambah keakraban di antara sesama anggota keluarga. Jadi nak, kalau kita sering melakukan kegiatan bersama-sama dengan keluarga, maka keluarga akan semakin rukun, akan semakin dekat, dan tumbuh rasa saling sayang menyayangi. Masya Allah. Oke. Selanjutnya, contoh kegiatan membersihkan rumah yang dapat dilakukan bersama anggota keluarga. Nah, berikut contoh-contohnya yang bisa dilakukan bersama anggota keluarga. Membersihkan dan merapikan kamar. Kemudian, membantu ibu mencuci piring ya sayangnya. Ketika Umi mau mencuci piring, Ananda menawarkan bantuan kepada Umi. Boleh Ana bantu Umi, seperti itu. Kemudian membersihkan kaca jendela bersama ayah nih. Atau mungkin Ananda mencuci mobil di rumah bersama ayah, mencuci motor kendaraannya. Bisa ya nak ya, minta izin dulu sama ayah. Boleh Ana membantu ayah. Nah, membantu bersama-sama membersihkan mobil, mencuci motor, atau ini mengelap jendela kaca. Oke. Nih dia, bekerja sama merawat anggota keluarga yang sakit. Setiap anggota keluarga mempunyai tugas masing-masing, ya nak ya. Yang pertama, jika ada anggota keluarga yang sakit, kita wajib merawatnya, ya nak. Kalau adik kita sakit, kalau adik Ananda sakit misalnya, kita jaga adik, kita rawat adik. Kalau adik mau minum, kita ambilkan minumnya, ya nak ya. Sebaliknya, kalau misalnya Umi lagi tidak enak badan, maka Ananda ambilkan minumnya. Menyapu rumah yang biasanya dikerjakan oleh Umi, coba tolong Ananda bantu, seperti itu. Kemudian, kita juga sebaiknya menggantikan tugas-tugasnya sementara waktu. Ya, nah ini yang Ustazah jelaskan tadi ya. Ketika Umi sakit misalnya tidak enak badan, kita yang menyapu rumah, mencoba untuk menyapu rumah. Kemudian contoh lain yang bisa Ananda kerjakan ya nak ya. Contoh lain yaitu mengelap meja misalnya, kan mudah merapikan tempat tidur. Nah itu kan mudah Ananda kerjakan ya nak ya. Setelah itu, kita dapat bekerja sama dengan anggota keluarga yang lain untuk melakukannya. Ya, ketika
Umi tidak enak badan tadi, kita bisa minta tolong sama siapa? Kalau di rumah ada ayah, minta tolong sama ayah, sama kakak misalnya, sama abang, seperti itu. Nih contohnya, seorang anak yang merawat ibunya dan menggantikan tugas ibunya menyapu. Oke. Kemudian bekerja sama ketika berbelanja bersama keluarga. Pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli. Suasana di pasar biasanya sangat ramai. Jadi nak, pasar itu apa? Pasar itu tempat bertemunya penjual dan pembeli. Di pasar itu ada penjual dan pembeli. Oke. Saat ibu berbelanja, ayah menjaga anak. Nah, ini kerjasamanya anak ya. Salah satu contoh kerjasamanya. Ketika ibu berbelanja, ayah yang menjaga anak. Kemudian setelah ibu berbelanja, ayah membawa barang belanjaan. Setelah itu, anak ikut membantu ibu membawa belanjaan yang ringan. Yang terakhir, keluarga harus saling bekerja sama. Ini salah satu contoh kerjasama di pasar. Ketika ibu berbelanja, ayah menjaga anak. Setelah selesai berbelanja, nanti anak dan ibunya membawa barang-barang yang ringan yang bisa dibawa oleh anaknya. Sementara ayah juga membawa barang bersama-sama untuk meringankan pekerjaan. Oke, Masya Allah, Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Sekian penjelasan untuk materi pada hari ini. Pesannya adalah bekerja sama di rumah dalam keluarga harus kita lakukan. Salah satunya, ya nak ya, salah satunya membersihkan rumah, kemudian membersihkan kamar, merapikan kamar. Setelah itu, seperti yang tadi, ada yang ke pasar. Ketika di pasar bagaimana? Tetapi dikarenakan keadaan sekarang COVID ya nak ya, usahakan tidak keluar rumah, menjaga kesehatan. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Setelah tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.